Selamat Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak melakukan sandera ini Pak? Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada 2 sandera yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi prajurit-prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi ya saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana. Ya. Terus Tapi prajurit yang korban tidak ada dalam tahap ini tidak ada. duka ada Pak, duka Pak. Prajurit kita tidak ada. Tidak ada mental Pak. Tidak. Jadi yang meninggal cuma 8 Pak. Yang dari GPK. Berapa orang Kak? GPK sampai saat ini setelah 5 hari operasi 9 yang tewas dan 2 tertangkap hidup. Yang tertangkap dibawa kemana itu Pak? Berdasarkan keterangan 2 anggota GPK yang ditangkap hidup itulah, ABRI akan memburu gembong GPK Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya. Keberhasilan operasi militer pembebasan sandera oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari sandera berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari Sekjen PBB Boutros Ghali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Agus Pramono dan Iwan Ruslani melaporkan. Kondisi alam Irian Jaya yang terdiri atas hutan lebat dan gunung-gunung tinggi merupakan kendala utama operasi keamanan terhadap GPK di sana. Sebab anggota GPK sering bersembunyi di hutan lebat sehingga menjelitkan penangkapan. Namun demikian, menurut Komandan Kopassus Brigjen TNI Prabowo, seluruh anggota GPK yang tinggal berjumlah sekitar 60 orang itu akan tertangkap ABRI. Ya kita kejar terus dong. Akan dikejar. ABRI kan kejar terus. Kita kejar. Kira-kira ada target nggak dalam berapa waktu akan harus? Tidak ada target, insya Allah. Pokoknya prajurit-prajurit kita pasti akan mengejar mereka. Saat menghadiri serah terima sandera siang tadi di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, Prabowo juga menjelaskan anggota GPK yang menyandera 11 tim ekspedisi Lawrence diketahui memiliki 6 senjata api, termasuk jenis senjata otomatis M16. 8 anggota GPK yang tertembak mati dan 2 yang menyerah hingga kini masih diidentifikasi apakah diantaranya terdapat Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya, pimpinan GPK yang menyandera 11 anggota tim ekspedisi Lawrence. Demikian Yasmin Muntas dan Eko Saputro melaporkan untuk Cakrawala. Kepada pers, Komandan Satgas Pembebasan Sandera Brigjen TNI Prabowo Subianto di Timika hari ini mengatakan, dalam operasi militer anggota ABRI berhasil menembak 8 anggota GPK Irian Jaya dan menangkap hidup-hidup 2 orang lainnya. Di antara yang mati ditembak itu masih diidentifikasi untuk mengetahui apakah di antaranya terdapat pemimpin GPK Kelly Kwalik atau Daniel Yudas Kogoya. Menurut Prabowo, operasi militer itu terpaksa dilakukan karena GPK Irian Jaya terus berbohong untuk membebaskan sandera yang sudah disekap sejak 8 Januari 1996. Dikatakan pula saat operasi militer dilancarkan, GPK berusaha melarikan para sandera, dan 2 diantaranya kemudian dibunuh dengan tubuh penuh bacokan. Prabowo yang juga Komandan Kopassus mengatakan, bila Klik Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya masih hidup dan ingin menyerahkan diri, ABRI bersedia menerima dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah tertunda beberapa kali akibat cuaca buruk, 9 ex-sandera Gerakan Pengacau Keamanan Irian Jaya akhirnya tiba di Jakarta dengan pesawat Hercules 130 langsung dari Timika Irian Jaya. Ikut pula dalam rombongan tersebut 2 sandera lainnya yang tewas dianiaya oleh anggota GPK.
Kesembilan ex-sandera yang dibebaskan Rabu sore di Mapanduma itu terdiri dari Daniel Stott, Anna McIver, William Oates, dan Anne van der Kolk asal Inggris, Martha Klein dan Marco van der Wal dari Belanda, serta Adinda Saraswati, Yualita Tanasale, dan Markus Warip dari Indonesia. Mereka dibebaskan ABRI dalam sebuah operasi militer. Menurut Kasum ABRI, Letnan Jenderal Suyono, operasi militer itu melibatkan 100 personil yang berintikan Kopassus. Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan ABRI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan sandera ini, khususnya kepada para pendeta, para misionaris, para tokoh-tokoh masyarakat, kepala suku atau kepala adat, ICRC, yaitu Palang Merah Internasional, PT Freeport, serta semua instansi yang terkait. Kesembilan ex-sandera itu merupakan anggota tim peneliti Lawrence yang disandera GPK selama hampir 4 bulan. Menurut rencana hari ini ketiga ex-sandera warga Indonesia akan diserah terima